Kau hianati aku, ku ambil pamanmu. Karya Al-Faruzian, bab 120, cerita. Beberapa minggu berlalu, April mengurusi sang mertua. Fajar dan Anita sudah menikah meskipun Bu Fatma tak bisa menghadirinya. Tak mengurangi kebahagiaan Fajar dan Anita. Awalnya Bu Fatma sempat marah dan kecewa. Tapi setelah diberikan nasihat oleh Pak Heru, akhirnya Bu Fatma mengalah. Bu Fatma sendiri sudah mulai menyukai keberadaan April di rumahnya. Karena April sangat rajin. Meskipun sedang berbadan dua, April selalu mengurusi Bu Fatma. Apapun kebutuhan Bu Fatma, April yang siapkan. "Mah, mau kemana?" tanya April melihat Bu Fatma yang mendorong kursi rodanya sendiri. "Mama bosan, Pril. Bawa Mama jalan-jalan untuk sekedar berkeliling saja. Kepala Mama mumet sudah beberapa bulan hanya di rumah," jawab Bu Fatma. "Tapi Mah..." "Ayolah Pril, apa kamu tega melihat Mama terkurung di rumah ini? Kamu enak bisa keluar kapanpun kamu mau. Sedangkan Mama hanya menatapi nasib di sini," celutuk Bu Fatma lagi. April tak enak hati mendengar ucapan sang mertuanya. Dia segera berdiri. "Mbak, tolong lihat anak-anak ya. Mereka sedang main di luar. Saya mau membawa Mama dulu ke taman ujung ya," ujar April pada pembantu di rumah. "Ayo Mah," ucap April pada Bu Fatma. Meskipun perutnya sudah mulai membesar, April tetap semangat mengurusi sang mertua. "Kemana, April?" tanya Pak Heru yang melihat mertua dan menantu ini keluar rumah. "Mama ingin jalan-jalan, Pak. Katanya bosan di rumah." "Mama ingin juga melihat keluar, Pak. Sudah lama terkurung di dalam, membuat Mama jenuh," jawab Bu Fatma kepada sang suami. "Kamu ini, Mah, tidak pernah betah kalau di rumah. Gak sehat, gak sakit, selalu ingin keluar. Ya sudah, hati-hati, April. Jangan terlalu jauh, nanti perutmu malah kram," oceh Pak Heru dan diangguki April sambil tersenyum manis. Bu Fatma tersenyum kecil. Cuaca cukup baik sore ini. Tidak ada lagi matahari yang menyengat. April terus mendorong kursi roda Bu Fatma pelan. "Kamu suka tinggal di rumah Mama, April?" tanya Bu Fatma. "Suka, Mah," jawab April singkat. "Selama Haikal menikah, Mama tidak pernah suka dengan istrinya. Mulai dari istri pertama hingga kamu. Awalnya Mama suka pada Karin, bahkan Mama yang menjodohkan mereka. Tapi lama-kelamaan tingkah Karin semakin liar, membuat Mama ingin dia berpisah dari Haikal. Dan Mama berusaha kembali menjodohkan dia dengan Anggi. Tapi ternyata Haikal sudah punya pilihan lain," cerita Bu Fatma. "Iya, Ma, maaf jika membuat Mama kecewa," ujar April pelan, tapi dia sedikit bingung dengan istri pertama. Hingga dia. Berarti Haikal punya istri sebelum Mama, Satria. Siapa? "Di mana kalian bertemu dan mengapa bisa menikah?" tanya Bu Fatma. "Awal bertemu saya sedang bingung, Ma, hingga menumpahkan minuman di jas Mas Haikal. Dan pertemuan kedua dia hampir menabrak saya." "Lalu kenapa menikah?" "Saya bekerja sebagai model kosmetik di perusahaannya." "Astaga, Mama baru ingat kalau Mama memang pernah melihat kamu di majalah perusahaan Haikal," pekik Bu Fatma. "Iya, Ma, kami terus dekat dan tiba-tiba Mas Haikal melamar saya. Awalnya saya sempat ragu karena dia meminta menikah siri tanpa adanya orang tua. Tapi dia terus meyakinkan saya, Ma, hingga saat ini." "Kamu bahagia?" "Sangat, sangat bahagia," ujar April menghentikan dorongannya dan mendekat di hadapan Bu Fatma. Lalu, "Ma, maaf jika Mama kecewa dengan pilihan Mas Haikal. Tapi aku akan mencoba jadi menantu yang baik untuk kalian. Aku tak memiliki orang tua lagi, Ma. Hanya kalian yang aku punya. Izinkan aku berbakti pada kalian," ujar April meraih tangan Bu Fatma, membuat perempuan tua ini malu. Dia sempat tak menerima menantunya ini, tapi kini malah April yang ikhlas mengurusinya. Bu Fatma menggelengkan kepala dan menitikkan air mata. Rasa haru dan malu bercampur aduk, membuatnya tak bisa berkata apa-apa. April menyeka air mata sang mertua dan mencium tangan Bu Fatma. Dari dulu dia ingin membahagiakan ibunya, tapi tak kesampaian karena ibunya sudah dulu menghadap Ilahi. Tapi kini dia berjanji akan membahagiakan sang mertua. Satu senyuman licik terpancar dari bibir wanita muda yang sedang mengendarai mobil. Beberapa hari ini dia terus mengawasi rumah Bu Fatma, tapi tak menemukan apapun dan sore ini seperti ketiban rezeki nomplok. Dia mendapatkan menantu dan mertua yang sedang berpelukan mesra di jalan. "Maaf jika Mama pernah menyakitimu. Semua istri Haikal hanya kamu yang Mama restui," ujar Bu Fatma memeluk tubuh April. Bu Fatma melihat dari kejauhan mobil yang melaju kencang, membuat dia berteriak, "April!"
ujar Bu Fatma mendorong tubuh April ke pinggir. Dengan tenaga yang dia punya, membuat April terjatuh di trotoar. Suara keras menghantam kursi roda Bu Fatma, membuat perut itu terbaring dengan darah segar di jalan, sedangkan April menahan sakit di perutnya. Warga berdatangan untuk membantu mereka. Ada yang ke rumah Bu Fatma untuk memberikan kabar. April sendiri pingsan karena tak sanggup menahan sakitnya. Bersambung.